PSSI segera evaluasi kinerja Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Shin Tae-yong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Seperti diketahui, Shin Tae-yong baru saja memimpin timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pada laga pertama, skuad Garuda kalah dengan skor telak atas Irak. Di laga kedua, Asnawi Mangkualam dan Merah Putih bermain imbang saat berhadapan dengan Filipina. Hal ini jadi awal yang kurang menguntungkan karena mereka menargetkan bisa lolos ke putaran ketiga. Namun mereka masih akan bertarung tahun depan dan peluang tersebut masih ada. Apalagi laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia selanjutnya skuad Garuda akan menjalani 3 laga kandang dan 1 laga tandang. Selanjutnya Bima Sakti bersama timnas U17 Indonesia baru saja bertarung di Piala Dunia U17. Dengan target lolos ke babak 16 besar, skuad Garuda Asia justru tumbang di babak penyisihan grup A. Mereka harus bermain imbang saat melawan Ekuador dan Panama. Masih memiliki kans, Arkan Kakak dan Garuda Muda justru kalah dari Maroko dengan skor 3-1. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia baru saja menggelar rapat dengan anggota eksekutif PSSI. Selain anggota Exco, terlihat Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI Yunus Nusi juga hadir. Tujuannya untuk membahas persiapan timnas untuk tahun depan. Terdekat, timnas Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Erick Thohir menegaskan bahwa Shin Tae-yong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Anggota Exco PSSI akan memanggil kedua pelatih tersebut untuk mengevaluasi hasil pertandingan timnas di beberapa laga sebelumnya. Pemanggilan akan dilaksanakan segera dalam waktu dekat ini. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong diperkuat pemain naturalisasi legenda timnas Buka Suara. Pesepak bola legenda tanah air Bambang Pamungkas Buka Suara. BP. Sapaan akrab Bambang Pamungkas menyebut naturalisasi bukanlah hal yang salah. Dari 23 pemain timnas Indonesia yang didaftarkan melawan Filipina dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ada 5 pemain yang berstatus naturalisasi. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, Saine Patinama, Mark Locke, dan Rafael Struijk. Jumlahnya semakin bertambah jika Ivar Jenner pulih dari cedera dan 4 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi mendapatkan paspor Indonesia. Yakni Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Jay Idzes, dan Nathan Chuaon. Namun Bambang Pamungkas menyebut proyek naturalisasi harusnya hanya dijadikan target jangka pendek. Untuk jangka panjang, PSSI wajib melakukan pembinaan pemain muda hingga perbaikan kompetisi demi mendapatkan pemain-pemain lokal yang brilian. Terlepas dari itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sedang mempersiapkan tim terbaik demi mengarungi Piala Asia 2023 dan lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua ajang ini merupakan penentu diperpanjang atau tidaknya kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sekadar diketahui, kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Terungkap alasan Shin Tae-yong banyak pilih pemain keturunan di posisi back untuk timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani bicara tentang dominasi pemain keturunan di posisi back. Seperti diketahui, lini pertahanan skuad Garuda saat ini diisi pemain keturunan. Beberapa nama seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot menjadi andalan di posisi back. Selanjutnya ada Sandy Walsh dan Saine Patinama yang perlahan mendapatkan tempat utama. Selanjutnya ada Nathan Chuaon dan Justin Hubner yang proses pemindahan status WNI mereka masih berjalan. Pemain-pemain ini didominasi bergerak di posisi back. Hassani Abdul Ghani sempat menanyakan masalah ini kepada Shin Tae-yong. Tepatnya saat dia masih menjadi anggota Exco PSSI dan mengurusi pemain keturunan. Saat itu pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa dia memiliki standar khusus untuk pemain keturunan.
Dia ingin mereka memiliki level yang di atas rata-rata pemain lokal. Dalam pembicaraan itu, Shin Tae-yong mengaku tidak menemukan pemain depan yang dia inginkan. Hasilnya hanya pemain belakang yang diproses statusnya menjadi WNI. Apalagi proses pemindahan kewarganegaraan hanya dilakukan sesuai rekomendasi Shin Tae-yong. Hasani menilai bahwa keputusan tersebut cukup rasional. Saat ini skuad Garuda memiliki back-back yang memiliki postur tinggi. Hal ini sangat penting saat berhadapan dengan lawan yang memiliki postur lebih baik. Kolaborasi antara pemain keturunan dan lokal membuat mereka lebih kuat. Pemain naturalisasi ini masih menolak dinaturalisasi, padahal PSSI sampai lakukan ini agar memperkuat timnas Indonesia. Keinginan pencinta sepak bola Indonesia untuk melihat penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero berseragam timnas tampaknya masih sangat jauh. Pasalnya, Emil Audero dikabarkan masih belum berminat untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan anggota Exco PSSI Hasani Abdul Ghani yang mendapat informasi soal Emil Audero. Berdasarkan penuturan Hasani Abdul Ghani, penjaga gawang kelahiran Kota Mataram, 26 tahun lalu itu masih berharap dipanggil timnas Italia. PSSI bukannya tidak menginginkan Emil Audero membela tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Berbagai upaya pun sudah dilakukan agar Emil Audero mau memperkuat timnas Indonesia. Namun Hasani mengakui bahwa masih berat bagi ex-kiper Sampdoria ini berseragam merah putih.